Aryo gagal menjebak Bara. Karena Saleha, Nando dan Bu Heni langsung turun tangan untuk menyelamatkan Saras. Rencana jahat Aryo, Dita, dan Siska tentunya gagal segagal-gagalnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 3 Desember 2024. Wah, alur cerita sinetron Saleha sekarang ya walaupun beberapa hari ini tampak sangat amat membosankan ya guys ya, hingga memang ratingnya turun, kemudian share-nya juga sangat amat turun. Cuma ya mungkin penulisnya berusaha banget gimana caranya untuk bisa membuat sinetron Saleha ini masih tetap dicintai oleh para pecintanya. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya guys ya, orang kalau udah nonton sinetronnya dari awal ya pasti merasa ingin nonton sinetron ini tuh ya sampai tamat. Dan ya mudah-mudahan saja hingga tamatnya nanti sinetron Saleha bakalan mendapatkan share yang ya setidaknya nggak turun-turun banget lah ya. Jangan sampai alur ceritanya malah membuat share dan ratingnya turun dulu di bawah peringkat 5 baru deh ditamatkan. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi merasa ya kurang adil aja gitu ya kalau sinetron Saleha ini berakhir dengan rating yang sangat amat turun seperti itu. Tapi gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh. Karena kabarnya juga sinetron Saleha ini bakalan berakhir di bulan Desember ini nih guys. Tapi belum tahu nih sampai tanggal berapanya. Namun yang pasti ya sekarang tentunya ibu penulis, produser, sutradara, dan para pemain masih tetap berusaha gimana caranya untuk mempertahankan rating agar tidak anjlok ketika mereka mengakhiri sinetron Saleha ini atau menamatkan sinetron Saleha ini. Nah, kembali ke alur cerita sinetron Saleha. Seperti yang kita tahu kalau sekarang orang-orang jahat kembali berkumpul. Dengan adanya Aryo, ternyata Aryo ini malah mengeluarkan orang-orang jahat dari kandangnya. Dita dan Gania diselamatkan oleh Aryo. Ya dibiayailah oleh Aryo semuanya. Dan sekarang Siska dan Ferdi pun juga dibantu oleh Aryo untuk keluar dari penjara, asalkan mereka membantu Aryo agar bisa menghancurkan Saleha dan Nando. Jujur sekarang itu mereka mempunyai visi dan misi yang sama, ingin menghancurkan Saleha dan Nando. Aryo memang dulunya sangat amat mencintai Saleha, tapi karena selalu saja dia merasa kalau Saleha ini mempermainkan hati dia, ya jadinya dia sekarang jadi sakit hati. Semakin Saleha dan Nando memperlihatkan kemesraan mereka di hadapannya Aryo, ya semakin sakitlah hati Aryo. Dan tentu hal ini akan membuat Aryo semakin menjadi-jadi nih dendamnya. Dan sekarang yang parahnya lagi, Aryo menikahi wanita yang dicintai oleh adiknya Saleha, yaitu Bara. Dan Saras sekarang benar-benar terjebak dalam situasi yang benar-benar tidak mengenakan. Ya gimana enak ya guys ya, nikah sama kriminal seperti Aryo, kemudian hidupnya diatur seperti itu. Dan sekarang ayah dan adiknya ya melenggang bebas begitu saja dan gak mikirin gimana perasaannya si Saras. Kayak gak adil aja gitu kalau menurut Mimin. Makanya kita sangat amat berharap nih kalau bisa si Saras ini ya diselamatkan juga lah oleh Mika dan ayahnya. Udah tahu anaknya menderita seperti ini, tapi kenapa selalu saja Nando, Saleha, dan Bara terus yang berusaha untuk membuat hidup mereka tuh jadi bahagia. Dan menurut Mimin ya gak ada gunanya banget nih si Mika dan ayahnya ini ya. Udah si Saras berusaha untuk membahagiakan mereka, ya berusaha juga untuk membuat bapaknya sehat, karena harusnya terpaksa menikah dengan Aryo, dan itu semua adalah permintaan dari Mika. Dan sekarang Mika nggak ngebantuin sama sekali kakaknya yang sedang dalam keadaan yang memang membutuhkan bantuan banget. Bahkan nih Mika aja nggak tahu kalau kakaknya ini sempat ingin menghabisi nyawanya sendiri karena memang sangat amat terpukul dengan keadaan dia yang seperti sekarang, yang sulit sekali untuk bisa
bereskan, dan dia merasa ya percuma aja dia hidup kalau dia nggak akan bisa bahagia nih selanjutnya. Tapi untung aja ada Bu Heni ya guys ya. Bu Heni yang selalu saja berusaha untuk membuat orang-orang di sekitarnya saleha ya juga ikut bahagia. Dan untung aja Bu Heni pun orangnya benar-benar tegas banget. Tidak hanya kepada Saras, dia mengingatkan Saras yang baik-baik juga kan, jangan sampai Saras melakukan hal-hal yang konyol dan akan merugikan diri Saras sendiri. Dan ya padahal Saras ini kan cantik, masih ada waktu untuk merubah semuanya. Dan Bu Heni pun berjanji akan membantu Saras gimana caranya untuk bisa ya membuat Saras ini terlepaslah dari Aryo. Dan sekarang nih permasalahannya ya juga rencana jahat dari Siska dan Aryo. Kemudian eksekusinya juga dijalani oleh si Dita. Benar-benar kompak banget deh ya. Iblis-iblis bertiga ini tuh, wah, nggak nyangka nih Mimin ya. Kalau dulu kita melihat komplotan nenek lampir, yaitu Siska, Dita, dan Ibu Rianti, sekarang jadi berganti nih guys nenek lampirnya jadi Pak Lampir ya, yaitu si brewok Aryo, dimana dia merasa apa yang sudah dia rencanakan dengan Siska dan Dita itu tuh benar-benar ide-ide yang sangat brilian. Padahal ini adalah awal dari kehancuran Aryo, karena Aryo malah berusaha untuk bekerja sama dengan orang-orang yang jahat dan kriminal seperti Dita dan Siska yang akan membuat dia lebih parah lagi nih ke depannya dalam mendapatkan hukuman. Dan mungkin saja ya dia akan mendapatkan hukuman yang lebih parah dari Siska dan Dita rasakan, karena ya dia bodoh sih mau aja mendengar nasihat-nasihat jahat dari si Siska dan Dita. Dan untung saja di episode kali ini kita ya sebenarnya ada plus minusnya sih ya kalau si Saras ini berada di rumahnya Aryo. Karena ya plusnya Saras jadi tahu nih rencana jahat apa yang sedang direncanakan oleh Aryo, Siska, dan Dita untuk ngejahatin Saleha dan Nando serta Bara. Kemudian ya minusnya ya kasiannya ke Saras juga, karena kan memang Saras ini harusnya bahagia ya guys ya hidupnya. Ya biarin mungkin dia kekurangan ekonomi, dia harus kerja kesana kemari, tapi dia tidak dikekang seperti sekarang. Kalau sekarang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian handphonenya juga dirampas atau diambil oleh Aryo. Dia tidak bisa berhubungan sedikit pun dengan Bara, Saleha, ataupun Nando. Jadi dia tuh benar-benar terkekang banget deh hidupnya sekarang setelah menjadi istri dari Aryo. Ditambah lagi Aryo gampang sekali untuk membuat kesalahpahaman di antara Saras dan Bara, sehingga kan Bara juga dianggap sebagai pebinor nih sekarang. Dia dianggap sebagai perebut istri orang, yang mana ya dia difitnah, difoto berdua dengan Saras seolah dia itu ya sedang menggoda Saras, padahal kan dia tidak melakukan itu sama sekali. Dia hanya dijebak aja nih oleh si Aryo ini. Dan Aryo tampak gampang banget untuk menjebak si Saras dan Bara ini, sehingga ya sekarang nama Bara jadi buruk dan sulit sekali ya juga untuk memperbaiki nama baik dari si Bara ini. Karena ya sampai Bara nggak mau untuk melanjutkan kuliah lagi, saking dia merasa malu banget dengan nama baik dia yang benar-benar dicoret oleh Aryo. Dan itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara Dita, gara-gara Siska. Ditambah lagi sekarang Ferdi juga udah keluar kan dari penjara. Waduh, makin parah lagi deh. Makin banyak banget orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Bara, Saleha, dan Nando. Dan sekarang nih mereka, orang-orang jahat ini bagi-bagi tugas nih guys. Kalau si Aryo fokus kepada Bara, agar ya pokoknya nama baik Bara ini benar-benar harus dijelekin banget lah, sejelek-jeleknya. Dia agar nantinya ya si Saleha bakalan sakit hati terus sama Aryo dan merasa kalau dia tuh galah dari Aryo. Kemudian di sisi lain si Siska pun juga berusaha untuk masuk ke rumahnya Saleha dan Nando. Ya dengan alibi ya dia diperbolehkan oleh pihak kepolisian untuk
tinggal di sana bersama dengan Pak Rahmat. Lagian Pak Rahmat ini kebanyakan gaya juga ya. Ya kalau sekarang keadaannya seperti itu, si Siska berusaha untuk masuk ke rumahnya Saleha dan ingin tidur di kamarnya Pak Darmawan, mengacau di kamarnya Pak almarhum Darmawan. Ini tuh benar-benar sangat amat meresahkan sekali. Jadinya sekarang Pak Rahmatlah yang harus tegas kepada istri jahatnya ini, walaupun memang sudah diceraikan ya si Siska ini, tapi ya tetap aja dia kan ngelunjak banget nih sifatnya nih, karena sampai nanti dia sudah ketok palu, dari hakimnya sudah menyatakan kalau dia memang sudah bercerai dari Rahmat, baru deh dia tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngedeketin diri kepada Pak Rahmat dan Saleha lagi. Jadi ya kalau bisa Pak Rahmat kan masih punya rumah tuh, ya udah bawa lagi aja Pak Rahmat pindah lagi ke rumah yang lama, agar si Siska ini ya pindah juga ke rumahnya Pak Rahmat. Jadinya kan nanti Salehanya juga happy, tidak mengganggu kehidupan dia lagi dan tidak mengganggu barang-barang kepunyaan Pak almarhum Pak Darmawan. Dan Siska juga ya kebingungan gimana caranya nih dia mau masuk ke rumahnya Saleha kalau Pak Rahmat memaksa dia untuk pindah ke rumah lamanya. Jadi ya kalau bisa sih seperti itu nih keinginan kita ya semua, agar Pak Rahmat bisa tegas untuk menyeret si Siska ini ke rumah lamanya, karena itulah satu-satunya cara agar si Saleha ini nggak stres juga menghadapi kejahatan si Siska ini. Karena Saleha ini bener-bener udah nggak tahan lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Aryo, yang sudah dilakukan oleh Dita dan Siska. Itu tuh bener-bener bikin dia tuh jadi beban banget nih pikiran dia, jadi merasa sangat amat kesal, marah, dan gak terima dengan hal itu semua. Ya siapa coba yang terima ya kalau diginiin sama semua orang yang jahat, dan sepertinya tuh yang jadi sasarannya tuh Saleha semua nih. Saleha dibuat ngerasa bersalah, Saleha dibuat tampak membuat kehidupan orang-orang di sekitarnya jadi hancur, jadi kacau balau. Jadinya dia merasa ya semua permasalahan itu tuh karena dia. Dan itu kan yang diinginkan oleh Aryo, Siska, dan Dita. Jadi makanya nih Nando pun juga harus cepet-cepet melakukan sesuatu, karena kalau dia terlalu lambat untuk mencari celah, ya nantinya Saleha yang bakalan gila sendiri kan menghadapi orang-orang jahat ini. Karena sekarang tuh wah gila banget ya, si Saras juga dikurung di kamar, kemudian jendelanya dikunci seperti itu. Kalau menurut Mimin sih dipecahin aja tuh ya kaca jendela kamarnya si Saras ini, agar Saras bisa kabur dari rumah itu. Karena walau bagaimanapun Saras ini benar-benar sudah sangat amat tidak nyaman ya. Ya siapa ya yang nyaman dengan serumah bersama dengan laki-laki yang jahat seperti Aryo. Ya ditambah lagi dia tidak diperlakukan baik oleh Aryo, dan sekarang dia juga dibuat salah paham dengan Bara, seolah dia meminta pertolongan dari Bara agar nanti nih kalau Bara berhasil menyelamatkan si Saras ini, ya pastinya nanti Bara lagi yang bakalan dibuat atau dicap sebagai laki-laki pebinor karena sudah masuk ke rumah yang sudah merupakan istri orang lain. Mudah-mudahan saja Saleha, Nando, dan Bu Heni akan membantu Bara ya guys ya, agar Bara tidak gegabah untuk menyelamatkan si Saras ini. Udah gak sabar nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.